Salam, salam sejahtera bagi kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara kembali. Kiranya kasih Kristus selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Itu terbukti Ia rela mati di atas kayu salib. Rela mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Nah, sebagai umat Tuhan, apakah yang Tuhan kehendaki dari kita? Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, Alkitab kita, kalau kita menyimpulkan, isinya lah mengasihi. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa kita sebagai umat Tuhan harus mengasihi Dia. Itu merupakan hukum yang terutama. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan membahas tema tentang mengasihi Tuhan. Terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, firman ini berisi tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan muridnya yang bernama Simon Petrus. Kita semua tahu bahwa Simon Petrus sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kemungkinan ini merupakan saat di mana Tuhan Yesus memulihkan kembali panggilannya kepada Simon Petrus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam mengasihi Tuhan, bagaimana kita harus bersikap? Dari firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita seharusnya mengasihi Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam mengasihi Dia. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan menuntut supaya kita menjadi nomor satu dalam mengasihi Dia. Seperti halnya seorang atlet, seorang olahragawan, pasti yang diincar adalah nomor satu. Pertama, menjadi yang pertama. Bukan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, tapi mereka berusaha untuk menjadi yang nomor satu. Demikian juga dalam mengasihi Tuhan. Tuhan mau supaya kita memiliki pikiran bahwa kita menjadi nomor satu dalam mengasihi Tuhan. Dalam ayat 15 dikatakan demikian, sesudah sarapan Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tuhan Yesus berkata di sana, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Di sini Tuhan ingin supaya Simon Petrus bukan setengah-setengah dalam mengasihi Tuhan, tetapi dia harus menjadi nomor satu, melebihi yang lain. Jadi ketika kita berpikir saya mengasihi Tuhan, berarti saya harus berusaha melebihi orang lain dalam mengasihi Tuhan. Itu artinya kita tidak setengah-setengah. Seperti halnya olahragawan yang ingin menjadi nomor satu. Dia akan berlatih, berusaha, bahkan ketika bertanding dia semaksimal mungkin melakukannya. Sehingga bisa mendapat posisi pertama. Demikian pula halnya dalam mengasihi Tuhan. Kita harus berjuang, berusaha dengan sekuat tenaga kita. Bahkan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu." Artinya kita berusaha mengasihi Tuhan dengan segala yang ada pada kita. Dengan hikmat kita, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kita gunakan semua untuk mengasihi Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi yang pertama dalam mengasihi Tuhan. Jadi yang Tuhan tuntut bukan setengah-setengah, tetapi keseriusan kita, kesungguhan kita, di mana kita memanfaatkan segala yang ada pada kita dengan sepenuhnya untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan kita. Yang kedua, mengasihi Tuhan merupakan hal yang penting dan serius, bukan sesuatu yang main-main. Tuhan Yesus dalam percakapan itu bertanya hingga 3 kali pada Simon Petrus. "Apakah engkau mengasihi aku?" kata Tuhan Yesus. Dan ini dikatakan sebanyak 3 kali.
Kalau seseorang bertanya pada kita atau mengatakan sesuatu pada kita sampai diulang-ulang, itu berarti apa yang ditanyakan itu atau apa yang dikatakan itu penting, itu serius, bukan sesuatu yang main-main. Tuhan juga mau supaya Simon Petrus dalam mengasihi dia bukan sekedar main-main, bukan sekedar di bibir saja, karena memang Simon Petrus sebelumnya terbukti bahwa dia hanya di ucapan saja. Dia berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi hanya di ucapan saja. Ketika ada tantangan, Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, disinilah kemudian Tuhan Yesus memulihkan komitmen itu, supaya Simon Petrus benar-benar serius dalam mengasihi dia. Demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan pada masa sekarang ini, kita juga harus serius mengasihi Tuhan. Bukan setengah-setengah, bukan main-main. Kita harus penuh hati kita mengasihi Tuhan kita. Kita harus berjuang semaksimal mungkin untuk mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi memang karena kita benar-benar mengasihi Dia. Jadi segenap hidup kita, segenap hal yang ada pada kita, kita gunakan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan kita. Dan tantangan apapun yang terjadi di depan kita, kalau kita serius mengasihi Tuhan, kita akan bisa menghadapinya. Yang ketiga, mengasihi Tuhan itu berarti saudara dan saya siap ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkata pada Simon Petrus, setiap kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus kemudian melanjutkan perkataannya, gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan domba ini merupakan sebuah pekerjaan, sebuah tugas yang Tuhan berikan. Ketika saudara dan saya juga berkata, saya mengasihi Tuhan, berarti kita juga siap ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita siap mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita, bahkan keselamatan pun Tuhan sediakan. Selama kita ada di bumi ini, kita harus bekerja. Seperti halnya Tuhan bekerja selama ada di bumi. Dia bekerja sampai hari ini bahkan. Kita juga sebagai anak-anak Allah, kita juga harus bekerja selama masih ada kesempatan. Nanti kalau kita sudah pulang ke surga, di sana kita akan beristirahat. Tapi selama di bumi, Tuhan mau supaya kita bekerja, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ada banyak pekerjaan Tuhan. Bukan saja berkhotbah, tetapi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Menolong sesama, memberitakan firman, memberitakan Injil, melakukan hal-hal yang benar, mentaati firman Tuhan, mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan dalam dunia ini. Dan setiap orang punya panggilan. Setiap orang diberikan karunia, diberikan talenta oleh Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita bertanggung jawab atas semuanya itu. Jangan seperti hamba yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang menerima satu talenta, yang menguburkan talenta itu. Sedangkan yang lain semua mengusahakan talenta itu sehingga menghasilkan hasil-hasil yang baik, menjadi berlipat kali ganda. Tuhan akhirnya menghukum orang yang menerima satu talenta itu karena dia tidak bertanggung jawab atas talenta yang diberikan kepadanya. Tetapi yang lain yang bertanggung jawab atas talenta itu, ia menerima upah daripada tuannya itu. Demikian juga dengan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bertanggung jawab atas setiap karunia, talenta yang Tuhan berikan bagi kita, apapun itu. Mari kita gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan selama masih ada kesempatan. Akan ada waktunya ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa lagi. Tapi sekarang ketika kita masih kuat, mari kita melayani Tuhan. Mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selagi kita masih bisa. Yang keempat, yang terakhir, mengasihi Tuhan merupakan komitmen pribadi kepada Tuhan. Bukan ikut-ikutan orang lain. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus di dalam ayat 18, 19, dan 22. Di sana Tuhan Yesus di akhir perkataan itu dia mengatakan, ikutlah aku. Dan 2 kali dia berkata demikian, ikutlah aku. Ayat 19 dan ayat 22, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Di sini saya menyimpulkan bahwa mengasihi Tuhan bukan ikut-ikutan, tapi merupakan komitmen pribadi
untuk mengikut Dia. Ketika saudara dan saya mengikut Tuhan, bukan sekedar ikut-ikut orang lain, bukan sekedar karena orang lain, tetapi karena benar-benar kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, sehingga kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Kita berbuat sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, bukan ikut-ikutan orang lain. Kita ke gereja bukan karena ikut-ikutan. Kita beribadah bukan karena ikut-ikutan. Kita berdoa bukan karena ikut-ikutan. Kita melayani juga bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena itulah kita melakukan semuanya itu. Kalau kita ikut-ikutan, suatu saat kita akan kecewa. Tapi kalau semua itu, pekerjaan-pekerjaan itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan kuat dan teguh, meskipun banyak tantangan. Karena mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu banyak sekali tantangannya, banyak sekali pergumulannya. Banyak masalah ada di dalamnya. Tetapi kalau kita komitmen dengan Tuhan, serius dengan Tuhan, serius mengasihi Tuhan, berkomitmen mengasihi Tuhan, maka apapun tantangannya kita pasti bisa hadapi. Kita pasti bisa menang. Karena kita punya komitmen di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, pertanyaan saya kepada saudara pada hari ini, apakah saudara mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi saudara? Jika saudara mengasihi Tuhan, maka 4 hal ini harus kita ingat baik-baik. Mengasihi Tuhan adalah hal yang sangat penting. Adalah hal yang serius, bukan sekedar main-main. Mengasihi Tuhan harus dikerjakan dengan sepenuh hati kita, sehingga kita bisa jadi nomor 1 dalam mengasihi Tuhan. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh, seperti halnya seorang olahragawan. Mengasihi Tuhan juga berarti bahwa saudara dan saya siap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan sekali lagi, mengasihi Tuhan itu perlu komitmen, sehingga kita tetap setia sampai akhir. Bukan di awal saja kita semangat, tetapi sampai akhir kita bisa setia sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kita untuk masuk dalam kemuliaannya. Kita tetap setia. Seperti pujian mengatakan, sampai akhirnya engkau mendapati aku tetap setia. Itulah yang kita rindukan. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan mendengar Tuhan berkata pada kita, berbahagialah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman ini. Biarlah saudara dikuatkan dan diteguhkan dalam Tuhan. Mari kita semakin mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin.